warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan hadis kita. Hadis yang ke-6, Bapak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Menjauhi perkara subhat. An Abi Abdillahin Nu'mani bin Bashir radhiyallahu an. Anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurum mustabihat la ya'lamunha katsirum minan nas famanittaqas subuhati faqad tabara'a di dinihi wa aridi wa man fauqa wa man waqa'a fis suhbati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza solahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, Pak Manto, monggo dibaca. Dari Abu Abdillah an Numan Biarbasi radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang syubhat, samar-samar, yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus kepada perkara syubhat, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram, seperti mengembala di sekitar tanah larangan. Dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tanah larangan undang-undang. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Diketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Disebutkan di sini hadis ini mempunyai manfaat yang sangat besar. Bahkan Imam Abu Dawud mengatakan bahwa hadis ini adalah seperempat dari Islam, ya kan? Seperempat dari Islam ya isinya maksudnya terkait dengan aturan-aturan ya ini, ya kan? Coba nanti kita gali, apakah kita memang bisa memahami sampai seperempatnya ini ya. Diawali dengan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tengah-tengahnya ada masalah
subhat, di mana subhat ini mengandung dua konsekuensi. Negatif dulu ya. Barang siapa yang menghindari, membersihkan agama, yang satunya negatif. Ini kelompok dari sini adalah materi pertama seperti ini. Nah sekarang berarti paling tidak sebelum menyatakan itu subhat, berarti kita harus tahu mana yang ini, mana yang ini. Karena tidak mungkin kita, iya kan, tidak mungkin kita ngomong Pak Manto salah, aturan ini salah, kalau kita tidak tahu apa undang-undang standarnya seperti apa. Iya kan? Nah, di agama, di Islam ini pengetahuan ini yang penting. Nah, itu loh. Mulai. Ya. Jadi apa itu halal dan apa itu haram di sini ya? Di sini disebutkan di dalam hadis ini hukum dibagi menjadi tiga. Ada perkara yang diperbolehkan halal, dan ada perkara yang jelas dilarang itu haram, dan ada perkara yang diantaranya tidak jelas subhat. Ya. Halal haram sudah jelas. Kembali lagi, makanya itu semakin kita paham halal dan haram ini bisa kita tekan, karena dampaknya ini itu sangat tidak enak. Iya kan? Dampaknya ini tidak enak. Orang yang berada dalam kebimbangan, ketidakjelasan itu tidak enak. Betul kan? Sama-sama. Iya, samar-samar. Tidak jelas. Makanya itu kita dituntut untuk mengetahui yang halal dan haram ini. Dan ini kemungkinan besarnya, kalau saya pahami, sangat subjektif. Tidak selalu kesubhatan ini sama di antara kita. Tidak selalu. Karena apa? Kembali lagi, subhat ini tergantung dari pemahaman data yang ada pada kita. Ya. Nah ini yang makanya tetap bagaimanapun dalam banyak hadis, ujung-ujungnya kita harus belajar. Kita dituntut untuk belajar, ayo belajar seperti itu. Di sini disebutkan macam subhat, jelas ya, halal dan haram jelas ya, jelas. Macam-macam subhat. Subhat di sini adalah sesuatu yang haram, kemudian timbul keraguan karena sesuatu yang haram, timbul keraguan karena sesuatu yang halal. Ini haram dulu. Timbul keraguan karena sesuatu yang halal. Nah itu muncul, ini ditambah aja. Akhirnya muncul subhat. Contohnya apa? Di sini contohnya adalah misalkan ada seseorang yang pegawai bank murni misalkan, pegawai bank konvensional murni, atau dia kerja di gade yang swasta, Pegadian di pojokan sini Pak Panto. Apa mesti Pak Panto ya? Oh itu ngarep sakinah. Apa? KSW ya, yang di depannya Sakinah Pak Panto, bener ya kan? Itu gaden udah lama, legenda itu ya. Sakinah itu. Seperti itu, kita kenal sama orang seperti itu. Karena mungkin ya, dia adalah seorang muslim. Jelas-jelas harta dia tidak punya penghasilan apapun selain itu. Apapun selain itu, itu jelas hartanya haram.
harta haram, ya kan? Kemudian misalkan dia ada persewaan motor, berarti ada sedikit, misalnya satu motor, dari keseluruhan uangnya ini ada satu sedikit yang berasal dari halal, itu persewaan motor. Gimana sikap kita? Kalau misalnya ditraktir sama dia, misalkan. Ini kalau kita terkait dengan dia, kalau enggak ada hubungannya dengan dia, kita enggak ambil pusing kan. Kalau misalkan terkait tiba-tiba Pak Manto diajak. Motor itu miliknya. Iya, miliknya dia sendiri. Miliknya hasil dari. Ya itu. Kadang Enggak, maksudnya dia kerja nggak? Dia pemilik. Pemilik gaden swasta itu sih. Nah, berarti kan hartanya haram semua kan? Jelas. Tapi kita tahu dia punya kos-kosan. Nah, punya kos-kosan. Punya kos-kosan. Kan kos-kosan kan, ini aja kos-kosan. Kos-kosan kan hartanya halal. Dia dapatkan dari cara yang benar. Dia punya kamar kos, disewakan. Ya. Kalau kita ditraktir sama dia, kita harus seperti apa? Ya, Jadi kan akhirnya dalam keadaan subhat kan? Iya. Gimana? Kayak Kalau harta nanti saya lupa ini ya, apa sumbernya ya, mungkin hadis dari Rasulullah ya, nanti kita anak cari lagi sama harta haram dan halal kalau tercampur kemudian tidak bisa dipisahkan mana yang halal dan yang haram, ini jadi halal. Jadi halal. Jika tidak bisa terpisahkan lagi, misalkan ini dulu ada polemik antara ini nih apa BPJS antara ada yang apa PBU, apa? Ya, ada apa nama istilah PBU ya? Ya itu PBL. Ya, saya pernah baca artikelnya itu tidak bisa dipisahkan mana yang halal dan yang haram. Ya, dianggap halal. Penjelasan ulama atau diperbolehkan. Ya. Nanti Anda baca lagi. Nah, kalau seperti ini, kalau kita yakin ini memang beda pendapat, ya kan ada pendapat. Sebentar, saya kembali ke subhat. Subhat ini apa sih? Seperti ini kan. Subhat itu kerancuan dalam menerapkan hukum. Itu subhat. Kalau kerancuan dalam penerapan nafsu, namanya syahwat. Ya, kerancuan dalam memprioritaskan atau memperlakukan nafsu namanya syahwat. Kalau kerancuan atau ketidaktepatan dalam menggunakan hukum ini namanya subhat. Nah, dari kasus ini memang ada dua pendapat. Yang pertama yang keras, yang hati-hati sudah dilarang. Ya kan? Kita tidak tahu. Tapi ada yang membolehkan. Kita tidak apa-apa diajak makan ditraktir oleh orang itu selama kita yakin bahwa dia punya yang halal lah. Walaupun sedikit. Walaupun kecil. Walaupun kecil. Kalau kita tidak mempunyai data tentang ini walaupun sedikit, tinggal. Berarti pola pikir kita sendiri yang harus. Makanya itu kembali kepada pengetahuan kita, data kita. Terus di depan orangnya gimana? Ya kita terima, insya Allah terima kasih, diterima. Sama dengan saya, saya terima, tapi berakhir di keranjang sampah. Karena saya yakini bahwa pemberian beliau berasal dari karena latar belakang beliau. Dan saya yakin bahwa tidak ada hal yang seperti ini. Nah itu. Tetap kita muamalah sama manusia harus baik-baik saja, tidak boleh disampaikan seperti itu. Apalagi sampai bertanya, iki sing ndi? Ya, itu.
Lembaga? Perorangan tapi lembaga. Lembaga. Bahkan mungkin pemerintah memberikan ke kita. Tidak apa-apa kalau pemerintah. Kalau pemerintah kan sudah tidak jelas. Kalau yang bisa kita ketahui, contohnya kemarin apa? BLT misalkan atau Bukannya kemarin roti apa namanya? Yang buat penyembahan orang Kristen loh. Roti bulan, kue keranjang. Nah itu. Kue keranjang itu gimana statusnya? Tahu kan kue keranjang ya? Bisa di kue keranjang sama jeruk kalau nggak salah ya. Kue keranjang sama jeruk itu memang di untuk persembahan. Itu kadang-kadang. ada yang untuk persembahan, ada yang untuk dibantu. Nah, mampu nggak kita membedakan ini? Kalau mampu, saya yakin bahwa dia hanya mengikuti apa namanya? Oke, mengikuti apa ya? Tapi itu tidak digunakan untuk bukan untuk sajen. Nah, itu gimana? Kalau kita tahu bahwa itu silakan aja. Seperti itu. Ya memang makanya itu saya sampaikan tadi sangat subjektif sekali ini. Seperti tadi Dokter Anang menyampaikan BPJS seperti itu. Kita kemana-mana pun tidak bisa terlepas dari sesuatu yang haram. Contoh misalkan asuransi. Kita naik kendaraan itu pasti ada asuransinya. Asuransi daerah JR namanya Pak. Jasara Harja. STNK, asuransi harus semuanya harus. Gimana kalau seperti itu? Wallahu alam. Tapi memang ini saja, Ketika kita dihadapkan dengan perkara sebuah ini yang ragu-ragu itu, kembali ke ini ya Pak, iman seseorang atau dia kan antara khauf dan roja itu saja Pak, antara tingginya rasa takut dia dan roja. Kalau misalkan memang dia benar-benar takut, memang kadang lebih selamat dia meninggalkan. Tapi ya itu ya memang beratnya di situ ya. benar berat memang. Makanya dalam sebuah hadis kan disampaikan di akhir zaman ini paling tidak kita itu terkena debu riba. Walaupun kita bukan pelaku, debunya riba itu sudah luar biasa. Yang seperti itu ya, itu salah satunya. Dan perkara syubhat ini memang sangat subjektif terkait dengan keyakinan kita dalam satu berdasarkan ini akhirnya membuat kita kita yakin bahwa itu harus ditinggalkan. Itu harus kita sikapi seperti apa. Jadi misalkan kita terkait dengan pendidikan misalkan, uang gedung itu akadnya apa? Kita sewa, beli, apalagi sedekah, ya kan? Ya kan? Memang semua pasti akan terbentur pada hal-hal yang seperti itu. Tapi paling tidak kita tahu, oh iya, ini hal yang subhat. Nah, kalau lagi ini kan nggak tahu ya Allah ini benar atau halal atau haram, ya kan? Paling jangan sampai kalau saya memahami kalau sudah seperti ini jangan sampai mencari pembenaran terhadap subhat ini. Apa yang sama Dokter Ahmad benar. Kalau kita mampu tinggalkan. Ada seorang yang menyampaikan subhat itu seperti satu mangkok soto yang halal hukumnya, kemudian diberi tai ayam. Ya kan, ini tai ayam kan haram dimakan, dicampur. Hukumnya gimana ini jadinya? Ya itu. Seharusnya kita seperti ini. Walaupun dari kadarnya ini sedikit, tapi kalau sudah bercampur, tadi Dokter Imam menyampaikan bercampur itu kalau beliau menggambarkannya seperti itu, ya kan?
Nah ini sekarang memang sulit sekali, tapi harus berusaha. Gitu ya. Nah, Terus ada campur gitu ya. selama itu kita tidak ikut campur di sana, kita tidak masalah. Kita hanya mempertanggungjawabkan bagaimana uang itu sampai kepada kita, itu saja. Penggunanya. Enggak, sampainya di artinya kita bekerja sudah gaji dah. Bagaimana kita mendapatkan gaji? Sesuai enggak? Sesuai. Di belakang gaji itu bagaimana dia mendapatkan uang untuk menggaji kita, itu terlepas dari kita. Gimana? Itu susah memang subhat ini. Ya. Satu lembaga menerima apa itu? Sumbangan atau apapun lah dari baik itu ada yang jelas ataupun tidak jelas. Nah, ini. Itu bagaimana itu? Masjid atau Kalau mampu terkait dengan masjid, kalau mampu, ya kita pilih. Kalau tidak mampu, artinya tidak mampu dengan segala keterbatasan kita, ya positive thinking. Wah benar katanya Pak Manto tadi kan, istighfar yang banyak. Kalau memang nggak bisa dihindari. Lah. Anak soleh. Rezeki anak soleh. Nggih. Malah ada yang ini terus ya memang sulit ya untuk bisa benar-benar sempurna itu tapi kan sekarang sulit kita melepas diri dari ini sebenarnya bukan sulit ya, maksudnya mayoritas kita atau bahkan masjid-masjid pun juga ini memakai rekening bank. Ya itulah benar. Kalau kita gali-gali kan bank syariah pun akadnya masih ada yang betul, setuju. Sempurna dan sebagainya. Ya ini mungkin ya kembali ketika kita melihat ya usaha kita, mungkin hati kita lagi Ustaz ya ketika kita melihat begitu banyak penyimpangan di akhir zaman ini, kemudian kita ini ya banyak-banyak mengharap surganya Allah. Kan Allah tidak memasukkan hambanya ke surganya itu karena amal ibadah kita, tapi iya benar, ridhonya Allah. Hati hambanya itu Ustaz ya. Iya. Amalan ibadah kita tidak akan mencukupi dengan membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ketika kita hatinya benar-benar warok takut kepada Allah, dengan sebab itu kita sudah berusaha, mungkin ini semoga Allah mengampuni kita. Luar biasa ya. Ini kembali lagi, minimal ini kuatkan di sini. Kuatkan di sini. Untuk meminimalisasi ini. Iya kan? Seperti yang disampaikan tadi, sudah ya wes kita sedang berusaha endingnya wallahu alam. Karena menurut kita introspeksi rasanya kok nggak bisa ya kita berada di tengah zaman yang seperti ini. Tapi kita nggak boleh putus asa ya. Kita berusaha. Rasanya kok susah sekali. Bahkan dulu bermaksiat itu harus keluar rumah. Sekarang nggak perlu keluar rumah. Lah, habis saja banyak ya Pak Anto ya. Lain. Luar biasa memang, luar biasa. Ya. Oleh karena itu saya pernah melihat diskusi keras dua ulama antara ini sepele tapi menarik, antara sebenarnya mana yang harus kita didahulukan, hamdalah atau istighfar, lah ya kan, sederhana kan, tapi itu jadi menarik. Ini mana yang harus kita dahulukan sebenarnya di zaman yang seperti ini, mana dulu, alhamdulillah dulu atau istighfar dulu? Diskusi banyak aja. Ini kembali pada diri kita masing-masing. Nah, kembali dengan ini, perbanyak ini
Kalau sudah serahkan pada Allah. Karena dampaknya luar biasa. Dampaknya Allah ini di dampaknya disebutkan tidak hanya pada individu, agama yang dirusak. Ya kan, dampaknya Allah menyampaikan di sini, Rasulullah menyampaikan di sini, dampaknya ini tidak main-main, agama yang rusak. Tidak hanya masing sendiri agama yang rusak. Nah, makanya tuh benar-benar kuat ini sehingga tidak terjadi kita kebimbangan ini. Kalau terjadi kebimbangan ini, yang pertama adalah jangan sampai cari pembenaran di sini. Istighfar aja, yakini bahwa kita berbuat salah dan minta tolong. Khauf dan roja tadi. Khauf takut, ya Allah takut. Saya sudah menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau harapkan. Tapi gimana lagi? Saya berharap ridhomu. Gitu. Jangan cari pembenaran di sini. Ya, nah itu ya. Sini sebenarnya terakhir, barang siapa yang menghindari perkara-perkara subhat maka ia telah membersihkan agama. Hal yang sangat besar ini ya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara subhat maka ia telah jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Nah, kita lanjutkan yang setelahnya. Seperti, ini ada teks keduanya, seperti pengembala yang berada di dekat tanah larangan milik seseorang dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan gembala ini, dalam arti apa, nafsu kita, kembali lagi ya, di dalam diri kita terdapat ada dua, nafsu dan setan. Dua ini, kalau kita tidak bisa mengendalikan ini, ya, dia akan berbuat sesukanya saja terhadap lingkungannya. Nih, pengembala itu siapa? Kita. Ya kita sendiri. Kambing-kambingnya ini siapa yang digembalakan? Ya ini. Karena semua aktivitas kita itu sangat dipengaruhi oleh dua ini. Ini sudah rahmat kan? Potensi. Ada baik, ada buruk. Ini penggoda yang sudah berazam, berniat sejak zamannya Nabi Adam akan menggoda kita, akan menggoda manusia sampai akhir zaman. Ya, dan ini harus dikendalikan. Kesimpulan sementara kita, pengendalian ini dengan pembersihan, proses pembersihan. Ini dengan aturan. Pembersihan seperti apa misalkan? Intake kita, masukan kita, makanan yang halal, informasi yang benar. Ini pengakannya gimana ya? Aturan halal dan haram ini. Ini harus diperhatikan. Sehingga aktivitas kita tidak seperti apa yang disampaikan dalam hadis ini. Dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Dan otomatis kalau pengembala ini tidak bisa mengatur gembalanya, apa yang ada di dalamnya itu pasti akan dirusak. Ya. Dan ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Jelas ini ya. Karena kita sudah menyatakan diri masuk Islam, berarti secara sukarela kita sudah menyerahkan diri untuk mau diatur. Dan Allah punya aturan. Hanya saja seperti yang tadi disampaikan, sejauh mana kita dalam bertakwa, menjalani aturan itu yang nanti
butuh apa pengorbanan, butuh perjuangan di kita, butuh jihad. Nah ini jihad kita itu di situ ya. Dan dilanjut sampai di sini mungkin ada yang tak sampaikan. Dan siapa yang Handika? Hah? Di buku itu kan menjelaskan Imam Malik Imam Syafi'i halal itu kalau nggak ada riwayat yang mengharamkannya. Kalau Abu Hanifah halal itu kalau ada riwayat yang menghalalkannya. Poinnya sama ya. Gimana? Halal itu selama tidak ada riwayat yang mengharamkannya. Halal tidak ada riwayat yang mengharamkannya. Ya, yang haramnya tidak ada. Terus? Satu lagi halal itu halal ya. Halal itu kalau ada riwayat yang menghalalkannya. Oh, ada riwayat yang menghalalkannya, gitu ya. Oh iya. Kalau Pak Manto definisinya apa? Seperti ini, kesimpulan-kesimpulan seperti ini yang harus kita cari, ya. Baik sampai sini, sampai kepada penguasa ini jelas ya. Saya pikir jelas bahwa Allah adalah satu-satunya kembali otoritas yang harus kita patuhi apa yang diinginkan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kembali lagi, bahasa Arabnya daging di sini apa? Wa inna likulli malikil ala wa inna fi jasadi mudghah di sini ya. Mudghah. Terus lanjutkan daging. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu bernama terakhir kolbu, ya kan? Kolbu. Nah ini ternyata yang menarik, ya kan? Kolbu ini ya inilah kolbu ini yang berisi ya ini kolbu itu. Yang kolbu ini terus dipengaruhi oleh setan ini. Artinya kolbu ini hati fisik atau hati? Di sini ada dua memang, ada di kalau beliau Ustadz Yazid ini membahas dua-duanya. Hati memang hati liver, ya kan, hati manusia yang memang segumpal daging, di mana kalau hati itu rusak, ya semuanya akan rusak. Tuh, ada yang menyampaikan di sini juga dibahas bahwa hati itu kolbu itu ya hati kolbu, sesuatu yang ada di dalam manusia yang mempengaruhi semua aktivitas manusia. Apabila kolbu itu rusak, maka seluruh aktivitas manusia itu rusak juga. Maknanya sama, hanya saja satu dilihat dari sisi fisik, yang satunya dari sisi rohaninya, batinnya. Seperti itu ya. Baik, ada yang sampaikan di sini. Mungkin. Andika? Untuk hati yang fisik itulah terkait sama cara mendapatkan hartanya kalau dengan cara yang halal. Artinya hati saya sedikit ya, saya singgung. dan hati kan ada kaitannya sama aliran darah. Benar. Setan itu masuk melalui hati. Benar. Kalau kita fungsi hati ya, semua aktivitas, taruhlah ini manusia, aktivitas makan kita masuk ke lambung, terus masuk ke usus, terus usus besar, anus, ini ya. Nah,
Hati itu di sebelah kanan di sini. Hati itu di sini. Hati itu di sini. Ketika kita makan, di usus ini ada pembuluh darah yang nempel di usus masuk ke dalam hati. Jadi ya ini kerjanya. Semua makanan yang masuk ke dalam pencernaan kita, semua itu akan dipompa, ditarik dulu ke hati ini. Hati kemudian ada pembuluh darah besar naik ke jantung di sini, jantung baru dipompa ke seluruh tubuh. Ini. Jadi kalau kita melihat fisik hati secara fisik, ya benar. Semua apabila makanan secara fisik makanan kita kotor, tidak sehat, hati yang akan menyaring duluan. Hati menyaring duluan di sini. Baru setelah diserap di hati, didetoksifikasi, ya kan, dibersihkan dari racun-racun, dipompa ke atas jantung, baru disebarkan ke tubuh, bertubuh. Ini ya, ini prosesnya secara sederhana. Jadi benar, kalau misalkan hatinya tidak baik, pasti nanti proses detoksifikasi terhadap apa yang kita makan itu menjadi tidak baik. Berarti darah yang beredar juga tidak baik. Ya, ini kalau dilihat dari segi fisiknya seperti ini, fisiologinya seperti ini. Dan di sini nanti terakhir di sini ada namanya ginjal, itu di kanan kiri di belakang sini. Wah, ini setelah dari putaran ini nanti mampir ke ginjal. Barang-barang mana yang jelek-jelek ini dikeluarkan ke ginjal, ke urin ini. Kalau ininya rusak, ginjalnya rusak, proses penyaringan ini tidak bagus. Ada yang bocor ke sini, ada yang bocor lagi masuk ke dalam lagi. Ya, seperti itu. Seperti ini, memang luar biasa ini. Nah, sakit ginjal, sakit hati. Itu dua ini yang penting. Karena ginjalnya rusak, sehingga barang-barang atau zat-zat yang harus dikeluarkan, sampah-sampah yang harus dikeluarkan, ya kan, karena proses penyaringan ini tidak bagus, sampah itu masuk lagi ke dalam, sehingga mengganggu darah ini. Dah, Hangdi. Nah ini ya, di sini disebutkan hati yang baik. Dikatakan bahwa kebaikan hati ini bisa dilakukan dengan 5 perkara. 1, membaca Al-Quran. Satu, Al-Quran. Al-Quran ya, selain dibaca, ditadaburi. Makanya Pak Pardi, kalau hari Ahad kedua nih, bukan hanya umumnya tuh apa? Bukan hanya kataman, tapi istilahnya tadarus Al-Quran. Ini kan, soalnya di situ Pak Pardi tidak hanya baca, Pak Manto juga memberikan tausiah-tausiah. Nah itu dikoreksi nanti Pak Pardi. Nah, ya. Seperti itu. 1, Al-Quran. Yang kedua, ini kesukaan Pak Manto ini, perut dikosongkan. Ini kosongkan. Kalau menurut siapa aliran sufi di Indonesia itu, kalau menurut aliran sufisme di Indonesia, perut, kosongkan perut ini, maka pikiran kita itu tidak akan kemana-mana.
Karena standar dari bawahnya ini perut, baru syahwat nantinya ya, nafsu seks. Jadi kalau ini sudah terpenuhi, pasti ada peningkatan lainnya, nafsu. Oh, itulah syahwat lah lainnya. Syahwat ini ada kekuasaan, nafsu seks. Bertahap ini dulu, baru ini. Jadi kalau ini kita kosongkan, belum dipenuhi, perut masih kosong, nafsu itu tidak akan ke lain-lainnya. Ini menurut beliau. Jadi paling awal kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan nafsu ini, paling gampang, yang paling dasar, kosongkan perut. Kalau sudah kosongkan perut itu sudah, ini hilang semua nanti. Karena kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, itu sudah dikosongkan, sudah dikendalikan. Dia, ini katanya beliau. Yang ketiga, sholat malam. Ini kalau tiga-tiganya sudah ngumpul di Pak Manto semuanya ini. Gila. Ya, Pak Marti sudah ini. Belum, oh, enggak. Ya. Sholat malam itu adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Ah, ini benar ya. Setelah kurang tepat. Setelah 2/3 ya. Udah kurang tepat, benar ini. Dokter Anang benar, tapi kurang tepat. Setelah qobliyah, ba'diyah, isya. Tuh, itu namanya sholat malam. Ya kan? Mau sholat tarawih, mau sholat bangun tahajud, bangun tidur, terserah. Pokoknya setelah qobliyah, setelah sholat qobliyah isya, itu sudah sholat malam. Iya kan? Aja keliru. Kelewat enggak Mari? Ba'diyah isya, ba'diyah isya. Kalau ini kan bangun malam untuk ibadah. Gimana? Bangun malam untuk ibadah. Bangun malam benar. Jadi situ kan sholat malam. Oh, ini bangun malam. Bangun malam untuk ibadah. Yes, mungkin ya sama saja ini. Ini termasuk bangun kan? Kalau Pak Manto mungkin ngaji. Sholat juga? Sholat, Baca Quran. Al-Quran, itu saatnya. Oh, nah ini Setiap hari itu dicontoh Pak Marti. Nonton bola. Pak Budi itu bangun nonton bola. Berarti harus dilalui itu qobliyahnya dulu. Iya, kalau tidak qobliyah tidak masalah, berarti sudah masuk ke ba'diyah. Kalau tidak terbiasa ba'diyah, saya tidak melakukan ba'diyah, monggo tidak apa-apa. Jadi waktunya sebenarnya itu setelah sholat isya nih. Setelah sholat isya ya. Kan fadilah ba'diyah isya itu lebih utama daripada tarawihnya. Ini kalau ujuk-ujuk mengutamakan tarawih ketimbang ba'diyah isya. Nah, kalau ngambil dari situ, iya. Ini yang menarik. Ini tinggal kita memilih mana yang baik dan mana yang lebih baik. Nah, ya kan? Tinggal. Ini kan milih di antara mana yang baik dan mana yang lebih baik. Yang terbaik. Nah, ini kan. Terserah mau mana, terserah, bebas. Ya. Jadi sholat malam ini bebas, terserah. Mau Pak Manto di sini setelah qobliyah isya, setelah ba'diyah isya, ternyata terus sholat 3 rakaat, Pak Marti tidak boleh protes. Iyalah, boleh, oh ya, enggak masalah. Itu ya, enggak masalah, ya kan? Salat karena takut keringan. Nah itu ya boleh. Terus dilanjutkan dengan hanya saja di dalam sholat malam ini yang terbaik mana Pak Manto? Seperti kawala, gitu kan? Yang selanjutnya adalah bermunajat. Munajat penghujung malam. Maksudnya apa munajat?
Ini berminta sama Allah, berdoa pada Allah. Bisa melihat istrinya. Belum. Ya, Enggak, Bos. Di luar sengaja. ya. Dan yang terakhir adalah berkumpul dengan dengan orang soleh. Ini menurut Ustadz Yazid bahwa hal-hal yang bisa membersihkan hati ini mungkin dilihat dari ini ya, batiniah ya, yang batinnya ya, dari segi batinnya seperti ini. Kalau dari fisiknya yang tadi makan ini, maka harus kita perhatikan satu, indera kita ini loh. Indera kita kan pintu masuk ke dalam baik hati ini maupun hati yang kolbu ini kan. Semua indera kita kan. Mata pengaruh ke kolbu kita, ya kan? Mata juga pengaruh ke sini juga. Nah, ya semuanya. Jadi jaga indera kita, ya. Dah sampai sini. Wajib atas seorang muslim menjaga kehormatan dirinya dan agamanya dan berusaha menjauhkan diri dari setiap apa-apa yang merusak agamanya. Ya, makanya itu hadis ini disebutkan tadi bahwa hadis ini adalah seperberapa tadi? Seperempat agama. Ya. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Di sini ada 9 cara. Oh ini? Iya. Ada tambahan? Tambahannya apa? Itu setelah Berkumpul? pada malam itu, Hah? di waktu sahur apakah munajat? Iya, mungkin. Terus? Duduk sama sholat. Hah? 6 itu diam dari hal-hal yang tidak perlu. Oh iya benar. Diam dari yang tidak perlu. Terus? Ketujuh, menjauhkan diri dari orang-orang bodoh. Menjauhkan diri dari orang bodoh. Kedelapan, Terus? kedelapan ini meninggalkan bicara tentang manusia. Gibah. Gibah. Terus? 9, makan yang halal. Makan halal. Ini sudah kita bahas, diam dari hal-hal yang tidak perlu. Kalau kita sekarang hal-hal yang tidak perlu ini tidak hanya apa ya? Nggak ada manfaatnya maksudnya. Artinya gini, kemarin kita pernah bahas antara handphone yang real, yang 15 detikan ya, kalau nggak salah ya. Oh iya. Real itu berapa detik ya? 15 detik ya? Segitu. Ingat, real di TikTok, di Facebook berapa? 15 detik ya? 15 detik. Mulainya itu lebih panjang, WA aja. Story itu berapa ya? Karena ada tulisannya kalau nggak salah real ini, saya juga enggak, ini loh ya, real ini. Ini maksudnya yang di Menyesuaikan scrollnya kan sekarang. Ini ada yang melihat bahwa hal ini itu merusak intention dengan attention. Jadi niat, ada yang melihat seperti ini. Jadi niat kita ini terkait dengan ini, diam dari hal-hal yang tidak. Sebenarnya niat kita itu untuk berbuat baik. Tapi karena seliwer-seliweran tadi yang dulu iklan, terus sekarang hal seperti ini diganggu intention kita dengan attention, dengan perhatian ini diganggu, akhirnya ininya itu hilang. fokusannya.
Pak Manto pertama mau buka ini ya kan, Arba'in Nawawi, tapi iklannya macam-macam, akhirnya ke sana dah. Tertunda. Ya kan? Seperti itu. Ada yang melihat seperti ini. Jadi ini itu katanya merusak, ini waspada dengan ini. Kalau nemu yang cocok agak lama biasanya diulang. Hati-hati dengan ini, ini merusak intensi kita, niat kita, mengganggu kita. Padahal di awal hadis kita, innamal a'malu binniyat. Niat ini adalah intention ini. Ya kan? Nah sekarang innamal a'malu binniyat, niat kita harus tahu apa yang mempengaruhi niat, sehingga niat kita tidak terganggu dengan hal yang seperti ini. Contoh, ini aplikasinya. Satu sisi lihat dari sana. Dan mau nulis bab pendahuluan, dah, yes, pasti lihat literatur kan. Akhirnya literatur ke sana. Saya mau nulis apa ya itu loh. Hah? Iya, attention kita diganggu saya. Dengan intention kita dengan atensi kecil cek gitu. Ini mau nulis apa terus jadinya apa gitu. Kembali lagi, ya Allah, saya nulis apa sih sebenarnya ini? Ya mantu ya, gitu. Nih, waspada dengan hal seperti ini. Karena gimana kita harus diamnya seperti apa kalau dengan media sosial ini? Ya, cari caranya sendiri-sendiri. Yang selanjutnya ini, jauhi orang-orang bodoh. Ya muamalahnya ya silakan, kalau saya sekedar muamalah, say hello segala macam. Ini kan? Tapi jangan seperti apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Saya tuh lebih suka diskusi, katanya beliau, saya lebih suka diskusi dengan 10 orang pinter daripada satu orang bodoh. Saya ini jadi korban ya, saya ini dulu waktu di pendidikan dulu. Ada satu hal saya tidak bisa, teman saya juga tidak bisa. Akhirnya pembimbing saya itu ngomong, jangan deket-deket sama saya. Kenapa, bro? Bodohmu nanti nulari saya. Ya, bro. Nah itu ya, bodoh itu nular. Ya kan. Nah, gibah jelas, ya kan, harus tahu batasannya, di mana gibah, di mana boleh. Nah ini yang terakhir, makanan yang halal. Bagaimana kita tahu bahwa ini makanan yang halal, sedangkan hampir separuh lebih restoran besar di kita itu pemiliknya adalah orang kafir. Nah gimana? Ya, satu-satunya ya kita cari lembaga otoritas yang menyatakan dia halal, yaitu MUI. Harus Padang, ya kan? Jadi kalau saya mengidentifikasi, kalau di mall atau di luar, satu, cari label halal. Kalau tidak nemu label halal, cari yang jual, kelihatan Islam atau enggak. Kalau enggak berani masuk. Seperti itu. Walaupun sudah kelihatan di Madiun itu sekitar di arah dari Stadion Wilis ke arah Pasar Baru itu ada pecel enak, pecel warung hijau namanya, malam bukanya. Sekali saya ke sana makan, mau ambil lauknya lagi, kan lauk milih tuh. Nah, itu. Wes. Bismillah, ini saya terakhir, saya tidak mau kesini lagi ya. Loh, karena ini sudah tanggung, ini sudah separuh saya makan. Iya ada, karena belum kan halal ini kan halal. Halal, hanya saja kenapa kok saya berkeinginan bertekad untuk tidak kesini lagi? Karena kalau dia menjual dide, berarti pengetahuan dia tentang halal haramnya tidak jelas, walaupun dia Islam. Jadi bahaya juga, iya kan? Tinggalkan yang haram. Lah ya iya. Juga pakai uang
Loh, ada kok dibakar. Tanggung. Dibuang kasihan. Ada kan? Terus sama kalau saya di Magetan dulu gitu. Itu sate gulai itu selalu ada dia. Ada didih. Tapi sekarang alhamdulillah enggak ada. Udah jarang dia. Sudah belajar orang. Udah belajar. Tinggal di Madiun itu, Wilis ke arah Pasar Baru. Itu kalau malam ada enak, enak sekali. Kalah 99. Pojok itu kalah itu. Ya kan? Mungkin ikonnya itu Dede. Gitu banget tuh ada Dide. Dan ngerti. Ya, menarik. Nah itu ya. Jadi kembali lagi ke apa yang sudah dipelajari pagi ini terkait dengan halal haram ini, kuatkan itu. Bagaimana cara menegakkan ini, karena masing-masing ini jangan terpengaruh dengan isu, dengan terpengaruh dengan semuanya, ya kan? Kita harus berdiri dengan kemampuan kita sendiri, dengan keilmuan kita sendiri. Belajar. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.